Halo sahabat Indonesia, kita berjumpa kembali dalam rubrik Hot News. Kali ini Hot News dari Kanal TV Anak Bangsa beraura yang sangat muram karena kita sedang berduka. Ada dua kejadian yang sangat mengenaskan. Yang pertama, hari Minggu terjadi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, dan tadi malam dini hari ada kebakaran yang cukup besar di Kilang Balongan. Kali ini kami akan fokus membahas tentang tragedi bom bunuh diri di Makassar, dan ini agak selaras dengan opini saya beberapa hari yang lalu bahwa ancaman radikalisme dan intoleransi ini masih ada dan nyata, dan hari Minggu kemarin terbukti apa yang saya prediksi benar adanya. Untuk itu saya akan berdiskusi dengan sahabat saya, Pak Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Ankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, untuk membahas hal ini. Karena ini bagi saya bukan sekedar bom bunuh diri, pasti ada pesan-pesan yang harus kita diskusikan dengan Mas Dwi ini. Mas Dwi, kita atas nama Kanal TV Anak Bangsa dan Lembaga Kajian Anak Bangsa mengucapkan duka cita yang mendalam. Ya, oke, siap, Mas. Atas korban sekitar 20 orang. Ya, 19-20 orang lah. Dan meninggal 2 orang. Ya. Satu pelaku, diduga pelaku, ya. Yang satu warga katanya. Ya. Ini sangat mengenaskan, kejadiannya sekitar jam 9.30 waktu Indonesia bagian tengah kalau nggak salah ya. Itu habis misa gereja gitu ya. Mas Dwi melihat ini tragedi ini dalam konteks konstelasi keamanan nasional seperti apa ya? Begini Mas, terima kasih Mas Rudi. Saya menganunya seperti ini Mas, bahwa apa yang pernah Mas Rudi sampaikan di opini pada saat itu, bahwa teroris, radikalisme itu masih ada. Ancaman masih ada. Ancaman itu masih ada. Kita nggak boleh abe itu. Nggak boleh abe Mas. Kita nggak boleh abe. Kita harus keluar dari zona nyaman. Seolah-olah kita sekarang ini kan zaman. Kita zona berada dalam nyaman gitu ya. Zona nyaman. Kemudian kita lupa bahwa bahaya itu masih ada gitu Mas. Dan begini Mas Rudi, apapun itu yang terjadi di Makassar itu tidak bisa dibenarkan. Itu hanya dilakukan oleh seorang pengecut. Itu biadab kalau saya boleh bilang. Itu tidak boleh seperti terjadi seperti itu. Mas, kemarin saya ada beberapa bersetuju, ada beberapa yang tidak, bahwa Presiden mengatakan bahwa ini tidak ada kaitan dengan agama gitu ya. Kalau saya agak berbeda. Mohon maaf, dengan segala hormat saya, bahwa kegiatan terorisme, bom bunuh diri itu awalnya itu adalah pemahaman agama yang salah. Artinya dari agama tertentu. Bukan agamanya yang salah, tapi pemahaman radikalisme ini yang muncul, yang ditarik oleh kelompok-kelompok tertentu dan didoktrinkan kepada orang-orang pelaku bunuh diri itu. Betul. Ini tetap aja bahwa ini harus menjadi domain dari Menteri Agama dan kita semua, gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan ini tidak ada masalah dengan agama. Kita seolah-olah menutup kotoran dengan karpet gitu loh. Dianggap tidak. Harus kita akui, kita harus mulai jujur Mas. Bahwa permasalahan radikalisme dengan menggunakan agama itu masih ada. Masih ada. Setuju Mas ya? Ya, setuju. Saya setuju Mas. Masih ada itu Mas. Bahwa kemasan ajaran agama itu dikemas sedemikian rupa yang membuat para pemeluk agama tertentu tersebut takutan kan Mas. Dan keyakinan dan punya keyakinan bahwa kalau begini, anunya begini. Jadi semua kita dibikin apa Mas ya? Seperti dimabukkan dulu dengan ajaran-ajaran seperti itu gitu Mas. Jadi kita sebenarnya menunggu juga sih dari gebrakan dari Pak Menteri Agama bahwa ada standarisasi dalam berdakwah gitu ya. Ini bagi saya juga penting Mas. Karena di negara-negara lain termasuk Malaysia pun dilakukan itu sertifikasi. Masalahnya begini, seorang guru atau seorang pengajar atau les ajalah atau bimbingan belajar itu untuk mengajar matematika atau biologi dia harus punya sertifikat dulu. Harus. Minimal S1. Nah, ini mengajar sesuatu yang lebih besar daripada matematika Mas. Ilmu dunia dan akhirat. Kok nggak ada sertifikat gitu. Kita nggak tahu ini
pendakwah ini lulusan dari pesantren mana, Ya. dibiarkan begitu saja, asalkan dia bisa bercuap-cuap, terus dengan memancing-mancing seperti Nur Sugi, seperti Tengku Zulkarnain, memprovokasi orang, ini kan bahaya buat kita. Ya. Dan pemerintah tidak boleh lagi terlalu kompromistis menurut saya. Ya, kemarin ini gini Mas, saya lihat analisanya begini, pasca Orde Baru, itu kan kita masuk yang katanya Orde Reformasi, meskipun tidak terjadi apa-apa menurut saya, malah bubrah. Ya. Jadi ada euforia dalam hal kebebasan dalam hal apapun, termasuk dalam agama, termasuk ada pembiaran radikalisme dalam agama itu, dan itu sudah menyusup kemana-mana loh Mas, menyusup di kampus-kampus, menyusup di mungkin di militer juga ada, di lembaga pemerintahan pasti ada itu Mas. Dakwah di masyarakat juga mulai masif. Dan mohon maaf Mas Dwi ya, ini Mas Dwi mungkin bisa koreksi saya. Saya belum melihat ada peran negara untuk mengatasi hal ini gitu. Sorry, saya potong Mas, mungkin Mas Dwi bisa komprehensif. BNPT ada kita, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terorisme. Itu fokusnya sekarang adalah menangani orang-orang yang mantan teroris. Diradikalisasi dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah yang kemarin kita pernah singgung, bahas dengan Mas Hendardi dari Setara Institute. Terorisme itu kan ujung Mas. Di bawahnya itu kan ada radikalisme dan yang paling awalnya adalah intoleransi. Nah, pembiaran dalam level-level ini menurut saya negara harus bertindak gitu loh. Nah, bagaimana menurut Mas? Begini Mas, saya pikir negara sudah hadir walaupun secara parsial Mas ya. Mestinya hadirnya itu terintegratif atas nama negara. Ada BNPT. Pusat sampai bawah. Kemudian ada pemerintah dari pusat sampai di daerah. Kemudian ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mas. Ini tidak boleh lepas Mas, karena awalnya mungkin dari pendidikan juga gitu kan Mas ya. Kemudian Menteri Agama ada juga di situ. Kalau ini bisa terintegrasi dengan baik, barangkali bisa mencegah. Tetapi ini tidak instan Mas, karena ini sudah kadung masuk di semua lini kan. Tapi begini Mas, kita bicara kita tidak instan, saya sepakat. Tapi sudah 25 tahun reformasi ini. Instan sampai kapan? Ini bukan instan lagi Mas. Ini sudah satu generasi ini. Mulai anak saya lahir sampai sekarang 25 tahun kan. Masa masih instan? Karena gini Mas, waktu lagi. Karena pada saat itu reformasi tidak dikawal. Reformasi just reformasi, selesai. Ya kan Mas? Tidak ada pengawalan reformasi itu mau kemana gitu loh. Dari 1998 kan itu Mas, kejadian itu. Sekarang udah 2021. 23 tahun. 23 tahun. Jadi begini Mas Dwi ya. Saya sih melihat begini. Kita harus mulai berpikir hulu ke hilir. Atau I to J gitu ya. Jangan hanya berkutat pada masalah hilirnya saja. Betul. BNPT sudah melakukan ke masalah hilirnya. Hulunya apa? Ada orang bilang terorisme itu awalnya adalah karena masalah kesejahteraan sosial, masalah ekonomi. Itu bisa dibenarkan dan bisa juga dibantah. Karena seperti Osama bin Laden, pengebom World Trade Center, itu jutawan, kaya raya dia jutawan dari Arab Saudi. Jadi artinya di Indonesia pun orang-orang yang berpunya juga masuk dalam terorisme. Artinya begini, artinya kita harus berpikir bahwa jangan hanya berkutat pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi masalah mindset berpikir pola pemahaman agama ini nggak digarap. Ini yang maksud saya. Betul Mas. Jadi, jangan ekonomi itu oke, kasih makan bagus, sekolah gitu ya. Tapi kan harus ada pelurusan dari pemerintah tentang mindset keagamaan dan tidak boleh ada pembiaran. Ini seperti kemarin yang pelaku ini kan masih muda. Pasti Mas Dewi sepakat dengan saya, itu kan korban dari brainwash. Pasti.
Mas Dwi, coba Ya. satu lagi, saya ingatkan Mas. Ada beberapa bulan yang lalu ada pengakuan dari mantan ex-FPI di Makassar bahwa dia dibaiat oleh ISIS dengan Ya. disaksikan oleh Munarman. Mas Dwi berpikir nggak ini jaringan mereka? Begini Mas, dalam konteks bom bunuh diri Makassar, memang kita tidak boleh berspekulasi dulu ya. Kalau saya Menduga-duga boleh lah. Ya, menduga itu masing-masing mungkin akan perduganya akan bisa saja sama, tapi bisa saja berbeda. Tetapi kalau saya lebih mempercayakan kepada para pihak yang bertugas untuk menangani ini, Mas. Kita tunggu Gini, aja. Oke, Ya. kita sebagai analis pengamat boleh lah ya. Boleh, ya. Harus mengkritis juga. Kita kan punya konstelasi jaringan mana yang sedang bermain ini ya. Ya. Ada jaringan Poso, gitu. Ya, Jaringan kemudian yang kemarin yang masuk di JT apa namanya? JIT. JT ya. Ya. Darul Tauhid ya. Darul Tauhid, ya. Kemudian ada lagi faksi dari kelompok yang pro ISIS gitu ya. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya Mas Dwi harus ada penuntasan tuntas dari kelompok-kelompok ini. Nah, ini Mas. Itu loh, Mas, maksud Ini, saya. nih, kita nih belum pernah mendengar bahwa dalam satu kasus tuh sampai tuntas. Nah. Itu loh. Sepakat saya. Belum Itu ya. pernah dengar gitu. Ada sesuatu kita nangkap sana, nangkap sini, tapi di mana apa kita tidak mengetahui, apa itu tidak dipublikasikan atau bagaimana? Ya. Apa memang belum selesai atau tidak selesai? Ini apa masalahnya Mas Rudi? Bukan dipelihara kan? Ya bisa iya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak. Jadi Ya. karena kalau saya ini beberapa hari ini kan nonton film spionase Mas. Wow. Jadi bisa melihat oh ternyata penggalangan itu seperti ini. Jadi artinya Terinspirasi jadinya. Oh ya kadang-kadang memelihara musuh itu juga bagian dari strategi. Ya, Jadi betul. macam-macam lah. Tapi mudah-mudahan ini saya sependapat dengan Mas Dwi memang harus ada langkah konkret dari pemerintah aparat Ya. keamanan ya. Secara terintegrasi Mas, jangan Ya. parsial Mas. Ya. Karena ini masalahnya masalah sudah kompleks gitu sekarang ini. Kalau itu dikerjakan parsial selesai sini di sana tumbuh. Iya, iya. Harus terintegrasi. Kalau menurut Mas Dwi untuk aparat keamanan yang bertugas mengatasi hal ini beberapa lembaga ada Densus 88, ada lembaga anti teror, TNI juga mulai dilibatkan sekarang kan. Ya. Itu sudah cukup tidak? Sebenarnya sudah cukup Mas. Kalau kita melihat dari organnya ya, kemudian siapa yang ada di dalam organ tersebut, mestinya sudah cukup. Artinya yang tadi Mas Dwi bilang harus ada integrasi. Harus terintegrasi Mas. Kalau selama itu dikerjakan secara parsial, tidak akan pernah selesai Mas. TNI juga punya satuan anti teror juga kan? Punya Mas, sudah di masing-masing matra punya pasukan khusus yang mempunyai Dan tugas khusus. Perpres yang kemarin juga bisa melibatkan TNI dan Ya, saya dengar seperti itu Mas. Ya, keterlibatan TNI di dalam penanggulangan terorisme itu. Itu bagus sekali. Artinya kita harus tahu mungkin SDM dari polisi juga nggak terlalu banyak gitu ya. Masih ada berapa ratus ribu sih gitu ya. Ya. Mungkin dibagi dengan Polantas, pelayanan yang lain gitu Ya, ya. betul. Dan perlu ada bantuan dari TNI saya kira. Betul. Dan saya sependapat. Ya. Dan sekarang saya agak tidak sependapat juga dengan orang-orang yang mengkhawatirkan tentang pelibatan TNI dalam hal terorisme karena mindset atau perspektif TNI sudah berubah. Tidak seperti tahun Orde Baru dulu kan, ya kan? Begini Mas. Jadi ini mohon maaf saja, TNI jangan hanya dilibatkan di hal tertentu dong. Masalah teroris itu masalah negara juga. Ini TNI harus terlibat juga. Iya. Hanya porsinya perlu diatur kan begitu Mas. Memang agak alhamdulillah Mas kita mempunyai Perpres ya. Ya. Meskipun seharusnya lebih dari itu, undang-undang. Undang-undang ya. Jadi makanya ini undang-undang ini masih membeku di freezernya DPR ya. Ini juga bisa menjadi pemicu Iya, Mas, mudah-mudahan. iya. Kita tidak berharap masalah ini terjadi Mas, tapi harus ada evaluasi total. Ya. Termasuk masalah peran dan fungsi intelijen. Betul. Kan harusnya kan bisa dideteksi ya Mas ya, kayak gini-gini tuh. Seharusnya Mas, seharusnya bisa dideteksi. Makanya tadi saya bilang kalau penyelesaian ini harus secara komprehensif kemudian terintegrasi gitu Mas ya. Dulu kita ini namanya Pak RT itu hafal betul Mas. Anggotanya ada berapa, pekerjaannya apa, anunya apa, kegiatan sehari apa, kemudian
apa nih keluarganya di mana, tahu betul Mas. Sekarang kan tidak Mas. Ini mungkin salah satu yang saya tengerai, salah satu penyebab apa itu terorisme masih Bebas subur, gitu ya. masih subur di Indonesia ini gitu. Iya. Sekarang bagaimana kita bisa membangunkan para pejabat daerah di ujung sana Mas, RT RW, naik lagi sampai dengan gubernur harus hafal betul siapa yang ada di sini. Sekarang ini kita bertetangga tuh nggak ini loh Mas. Iya, cuma gini Mas, ini ada juga muasal yang lain, itu adalah ada strategi pembiaran dan pemanfaatan. Setuju, ya kan? setuju. Kelompok agama tertentu yang radikalis itu yang jelas-jelas berpotensi gitu ya, berpotensi mengganggu NKRI dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena bisa dimanfaatkan. Nah, itu. Jadi memang agak pemerintah negara harus mulai aware ya bahwa beberapa masalah seperti tadi masalah RT itu kan bukan urusan TNI sama Polri. Bukan. Itu kan negara, bupati, lurah dan sebagainya harus bertindak gitu loh. Jadi artinya Kemendagri juga harus bertindak kan? Iya, betul. Nah, jadi artinya terintegrasi. Cuma memang Mas, kita ini mempunyai PR yang harus kita benahi adalah koordinasi lembaga-lembaga ini. Mas Dwi lebih tahu lah. Ya kan? Ini kata-kata yang gampang sekali diucapkan, ya Mas ya. Iya. Koordinasi, komunikasi, tapi susah untuk Ego sektoral masih berlaku kan, Itu, masih banyak ya, kan. Ya. Makanya susah sekali untuk dilaksanakan dengan jumlah apa nih Mas penduduk kita yang begitu banyak ini. Jadi gini Mas, ini saya satu lagi masalah pendidikan tadi. Masalah pendidikan yang berpotensi melahirkan seorang teroris gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada. Tapi itu kan bisa lahir dari sekolah negeri maupun sekolah yang madrasah. Ya, kan? yang non negeri lah ya. Non negeri ya. Dan madrasah itu lebih berpotensi karena dia doktrin keagamannya lebih kuat daripada negeri gitu. Iya. Nah, problemnya lagi ini bahwa di Indonesia ini pengelolaan pendidikan madrasah dengan itu masih terpisah. Nah, dana dari apa namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi badannya di bawah agama. Dari dulu pengen digabung, ditarik oleh Kemendikbud, nggak boleh. Ini kan aneh gitu kan. itu tadi Mas, ego sektoral itu yang selalu dikedepankan. Jadi saya mengkonteskan ini Pak Menteri ya, Pak Menteri Agama Gus Yakut ya. Ini mungkin juga bisa menjadi apa namanya renungan dan pertimbangan. Kementerian Agama itu nggak usah mengurusi masalah pendidikan. Serahkan saja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan biar terintegrasi ya. Karena orang Indonesia menurut saya Mas Dwi ya tidak perlu hanya pinter ilmu tapi juga pinter agama juga gitu ya. Harus berimbang lah. Ya. Tapi juga tidak perlu hanya sekedar pinter beragama. Ya. Tapi ilmu sosial, ilmu keduniaan yang lain tidak ada kan itu. Ya. Ini yang perlu diintegrasikan. Saya agak kadang-kadang kita ini banyak ngomong juga ini ya. Apa namanya pemerintah kita nih sebagai DPR gitu ya. Nggak ada will Mas. Ini masalah will ini kan dari dulu. Kalau masalah kementerian, masalah pendidikan ini ditarik itu kan lebih, kalau ada will selesai. Iya. Kalau presiden bilang, pindah, bisa. Itu ada ya Mas, kadang-kadang saya suka berpikir apa sih susahnya gitu. Apa susahnya gitu. Dan sama dengan yang tadi itu. Jelas-jelas TNI mempunyai potensi dan alat dan infrastruktur yang memadai untuk penanganan terorisme. Kenapa pelibatan TNI aja masih waduh, coba bayangin. Kalau di Amerika nggak begitu loh Mas. Enggak. Di tempat negara-negara lain begituan loh. Di negara lain lah enggak. Di sini nih nggak tahu kenapa gitu loh. Masih ada kayak tarik ulur itu. Ya, alhamdulillah kemarin presiden membuat satu kepres gitu ya, yang tentang pelibatan TNI. Itu bagi saya kan lumayan lah gitu. Meskipun dalam hati saya pengen juga undang-undang ini ditingkatkan dari undang-undang gitu Mas. Jangan hanya sekedar lumayan Mas. Ini tugas harus bersama, tugas bersama gitu loh. Oke diatur kan gitu Mas. Tapi apapun terjadi Mas, kepres itu legal standingnya kan nggak terlalu kuat. Ya. Iya. Gitu. Akan berbeda kalau dalam bentuk undang-undang. Ya, gitu kan ya. Karena itu bisa saja temporer Mas. Temporer, pada saatnya akan hilang gitu ya. Mas. Ya kita berharap lah. Mudah-mudahan di peristiwa tragedi Makassar ini menjadi Mas Dwi. Iya.
menjadi introspeksi Iya. para pemangku kepentingan. Terus begini Mas, saya ada pesan khusus kepada sahabat Indonesia, khususnya untuk yang dengan kejadian di Makassar ini Mas. Jangan menyebar foto-foto atau berita-berita yang tidak benar, kebenarannya belum dianukan Mas. Harus cross check dulu. Karena begini, saya menyikapinya begini. Berita ini akan menjadi lain diterima oleh orang lain karena sumber beritanya nggak benar Mas. Dan sekarang banyak kan teman-teman di medsos yang memanfaatkan itu untuk sekalian membuat gaduh gitu loh Mas. Iya, kadang-kadang sok merasa hebat kalau bisa sudah men-share Ya. gambar-gambar yang orang lain belum dapat. Nah. Gitu. Tapi implikasinya nggak pernah dipikirkan. Kita kadang-kadang kecerdasan bermedia sosial itu tidak terjadi pada yang lain. Jadi saya sebenarnya begini Mas, teman-teman netizen atau sahabat Indonesia juga harus berpikir bahwa tujuan teror itu bukan sekedar meledakkan bom lalu ada yang meninggal di lokasi bom itu. Betul. Tapi adalah bagaimana menciptakan ketakutan menyeluruh. Nah, ini nggak diperhitungkan dengan jangan cara apa. Begitu ini kita men-share gambar-gambar dan berita-berita nggak jelas, Jadi takut semua. dan Itulah keberhasilan teroris kan begitu Mas. ya mudah-mudahan Mas ke depan sudah mulai ada perbaikan, tapi yang jelas ini saya tetap mengatakan Mas Dwi ini sinyal ya kepada pemerintah untuk lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Aparat keamanan harus lebih aware gitu Ya. ya. Saya sependapat semua infrastruktur yang penanganan ini harus bekerja secara integratif gitu. Terintegratif Mas, jangan parsial Mas. Ya. Ya, jangan parsial. Oke Mas Dwi, apa yang Mas Dwi ingin sarankan yang lain? Itu saja Mas kepada keamanan mungkin, aparat keamanan. Dari sisi keamanan saya yakin bahwa kepolisian maupun aparat lain akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu saja nanti Mas ya. Karena saya ngikutin juga ini masalah ini. Pihak keamanan sudah bertindak. Untuk kita membantu saja, jangan sampai sahabat Indonesia menge-share berita-berita yang kita stop di kita saja gitu. Nah, saya juga berharap Mas Dwi bahwa ini penyelesaiannya bukan hanya jaringan gitu ya, jaringan apa atau kelompok mana yang bermain atau bertanggung jawab dalam peledakan Bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar ini, tapi juga harus diusut pendanaannya dari mana. Itu kan kita punya teknologi yang gampang. Ya. Jadi mudah ditelusuri nih, dari mana bomnya, kelompok mana, siapa pendananya, harusnya bisa. Ya. Sekali lagi Mas, mohon maaf nih, bukan karena saya kemarin melihat film Netflix yang begitu banyak, tapi ternyata itu bisa terjadi loh. Bisa. Ditelusuri dan di tracing lebih dari mana nih sumbernya keuangan. Saya yakin Densus 88 maupun instansi yang lain mempunyai infrastruktur untuk melakukan itu. Ya. Nah, itu harus tuntas Mas. Kalau tidak tuntas akan terus ada ketakutan, terutama di kelompok-kelompok teman-teman kita yang minoritas ya, dalam beragama ini. Apalagi ini mau Paskah gitu ya. Kita juga mau Lebaran, mau puasa, mau Ramadan. Jadi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan ini sama segera teratasi Mas Dwi. Tapi satu lagi Mas. Ya. Jadi semua pihak harus jujur Mas. Jujur dan transparan. Ya. Itu penting Mas. Selama itu tidak dilakukan, masalah tidak akan pernah selesai kan gitu Mas. Baik, setuju Mas. Ya. Saya kira itu ya. Baik sahabat Indonesia, demikian diskusi saya dengan Mas Dwi Badarmanto. Satu hal lagi yang mungkin saya ingin tambahkan dari hasil diskusi kita adalah kita mempunyai Kementerian Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Iya. Mohon maaf, dengan segala hormat saya tidak tahu apa namanya koridor mana yang ditangani oleh Menko PMK ini. Kalau kita bicara tentang radikalisme, radikalisme, kemudian terorisme dan intoleransi, ini kan menyangkut pada pembangunan manusia. Ya. Nah, pembangunan manusia ini saya pikir adalah masuk portofolio dari Kemenko PMK ini gitu. Ya. Mohon rakyat, karena kami berhak tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, mana sih yang dilakukan dan sejauh mana sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pemerintah tidak bekerja hanya sekedar business as usual gitu. Yes. Seperti biasa-biasa saja. Ya, kayak begitu-begitu aja. Nah, atau seperti biasanya begini kan. Gitu. Jadi sekali lagi hasil diskusi saya dengan Mas Dwi Badarmanto adalah ini alarm. Pemerintah tidak boleh abai. Dan kita pun tidak boleh abai. Ada beberapa saran yang disampaikan Mas Dwi tentang netizen, perilaku share, berita dan foto juga harus dijaga.
kalau kita mau memerangi terorisme tidak hanya diserahkan pada aparat keamanan, tapi kita sebagai rakyat juga harus berperan serta. Begitu, Mas Dwi? Ya, terima kasih Mas Dwi. Baiklah sahabat Indonesia, demikian hot news kita. Mudah-mudahan masalah terorisme ini segera dapat diatasi dan kita terbebas, merdeka dari ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam acara hot news berikutnya.